Oke, terima kasih buat semuanya yang udah hadir ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, perkenalkan ya, nama aku Hendra, aku komentor, sekaligus programmer di Edwork ya. Jadi nanti malam ini kita akan ini ya melakukan sesi konsultasi. Jadi sesi konsultasi untuk program bootcamp itu setiap hari Selasa sampai Kamis di jam 7 malam ya. Kalau di batch sebelumnya sih jam 8 malam ya, tapi sekarang jam 7 ya udah nggak apa-apa kan. Jadi untuk malam ini, oh ya maaf ya, aku lagi off cam soalnya lagi nggak enak badan juga, lagi inilah mukanya lagi pucat-pucat gitu kan. Oke, terus karena ini ya live sesi konsultasi ya, sebenarnya sifatnya nggak wajib ya, jadi hanya untuk memfasilitasi siswa gitu kan. Apabila ada kendala atau apa namanya, atau bug atau error di program atau di tugasnya gitu kan, gitu. Nah, jadi tapi kalau misalnya dari teman-teman emang gak ada yang mau dikonsultasiin, mungkin nanti aku mau ini aja deh, breakdown dari sesi satunya gitu. Gitu. Oke. Oke. In the first mungkin dari eh, kedua teman ini tinggal dulu. Gak cara pengumpulan. Oke, cara pengumpulan tugas ya. Aku ini dulu ya, share screen ya. Ini. Pertama, aku mau kelihatan nggak? Aku mau make sure lagi nih. Kelihatan? Oke, kelihatan ya. Pertama, masuk ke ini dulu, websitenya Edwork, edwork.id. Terus kalian Nah, ini kalau apa statusnya udah login ya. Nah, pertama kalian login dulu kan. Kalau udah login, udah ada ini icon username-nya. Terus kalian masuk ke dashboard. Diklik masuk ke dashboard. Setelah itu, kalian masuk ke ini list kelas, list kelas. Klik lihat kelas. Lalu ke ini lihat materi. Oke, wait a minute. Only this minute. Karena sesi satu ya, sesi satu berarti masuknya di sini. Ini pengantarnya. Untuk tugasnya ada di sini. Exercise. Nah, ini task breakdown-nya hanya untuk membreakdown dari isi tasknya sih. Nah, karena yang ditanyakan itu cara mengumpulkan tugas, kita masuk ke exercise. Nah, internetku lagi agak-agak lemot. Nah, kan ada ini nih, ada kita klik ada pop up ya, ada modal pop up-nya nih. Terus klik lihat tugas. Nah, ini tugasnya. Bentar. Tugasnya yang ini. Ini panduan untuk mengumpulkan tugasnya. Jadi panduannya pertama kamu kalian membuat repositori ya di GitHub untuk menyimpan source code dari project kita. Setelah itu diupload terus disubmit. Nah, submit link repositorinya ini ya pastikan reponya itu public gitu kan. Nah, untuk upload tugasnya di sini klik task. Kan tadi pop up ya. Kan pop up kan. Aku udah masuk. Nah, terus aku kembali ke sini pop upnya aku close lagi. Kalau untuk mau masuk ke submit tugas, kalian bisa ke ini, klik task, klik task, nanti bakal muncul ini sih, exercise dan task. Terus kamu klik klik set, bentar, klik set done. Nah, link GitHub-nya kamu di paste ke sini. Kayak gini contoh ya. Ups, ya, ada nih. Oke,
let's say katakanlah ini link GitHub tugasnya aku kan, di copy, setelah itu di paste. Nah di sini udah tinggal submit. Nah udah sukses, tugas berhasil dikerjain. Jadi gitu aja cara upload tugas. Nanti apa namanya? Intinya kalau udah selesai ya. Ini kan sesi satu ya. Kalau udah selesai nanti nggak ada di sini. Ini kan upload link ke tugas sesi 2. Nah ini ada di sini karena belum ngumpulin. Statusnya masih silang. Tapi kalau nggak ada di sini, ini udah ada apa namanya? Ini udah ada warning gitu ya. Bukan warning sih. Pokoknya tanda sukses ini berarti tugas kamu udah di ini udah di submit. Kalau mau balik lagi bisa klik kurikulum. Ini geser-geser aja sih. Kurikulum ini materi, task ini buat ngumpulin tugas. Tugasnya yang Kita di ada sini, pembahasan tugas. tugasnya yang di exercise dan task. Itu kami Senin, Rabu, Sabtu. Begitu. Wah, udah pada kumpul semua nih, ramai. Oke, sebentar. Cuman kelihatan ada passwordnya enggak. Kena. Untuk batas waktunya sih ini ya. Yang penting sih ini sih. Yang penting kalian sebelum program bootcamp kalian selesai. Jadi Yang lagi anak ya. nggak ada batasan sih, nggak ada batasan. Tapi ya seenggaknya langsung submit aja. Yang penting jangan sampai ini, jangan sampai apa? Mm. Jangan sampai mepet sama program kalian selesai gitu. Ya, Better atau lebih baik langsung dikumpulin sih. Tapi semampunya kalian aja. Malam Bang, Begitu. Halo malam Bang. Halo baru Mas Alvin. gabung nih Bang. Nggak apa-apa. Oke, ini baru tadi startnya baru ini loh 19.05 apa 6 ya karena kan tadi masih 2 orang kan. Nah, aku balik sini udah ngumpul nih gitu. Ya baru balik Oke. kerja Bang, biasa Bang. Oke, mantap nih. Kerja terus belajar ya. Iya Bang, menambah ilmu Bang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, 9 orang ya. Dari 9 orang ini mau ada yang ditanyain nggak? Masa, nggak, bukan tanyain sih. Maksudnya ada yang mau dikonsultasiin gitu kan. Misalnya ada kendala sama tugas. Misalkan nggak ada kendala sama tugas, nanti aku mau nge-breakdown sesi satu gitu. Jadi aku mau ngejelasin sesi satu. Kayak apa ya? Kemarin kan udah dijelasin nih. Nah, aku mau jelasin ulang gitu maksudnya. Eh, Bang, itu tugasnya gimana sih Bang? Saya buta nih Bang. Kemarin cuma hanya mendengarkan doang gitu kan, nggak langsung praktek gitu loh. Oke, oke. Ini ngapain gitu loh tugasnya gitu. Oke, oke. Tapi udah bisa buka ini belum? LMS-nya. Udah bisa buka website dari Edwork-nya. Atau LMS-nya udah, sebentar saya coba dulu Bang. Saya login dulu Bang. oke, oke. Sebentar, sebentar. Ini Oh, yang itunya hilang ya Bang ya, yang pembelajaran itu ya Bang ya. yang mana? Yang apa yang Bang Aji Pamungkasnya yang menerangkan di awal gitu. Mm-mm. Bentar, bentar. Apa aja yang perlu di-download? Yang perlu di-download. Ini kan masih masuk sesi satu ya. Untuk awalan, untuk di-download itu kalian bisa download SAMPP, SAMPP ya, sebentar. SAMPP atau Paragon. Tapi sebelum ini apa? Sebelum masuk ke ini, kita buat GitHub dulu ya, karena kan tugasnya terkait membuat GitHub. Nah, kita bakal nyoba buat akun GitHub itu. Ini akunnya aku kan. Gue sign out dulu. Boleh Bang dari awal Bang. Oke. Di ini ya, diperhatiin ya. Siap Bang. Oke, bentar. Ini Bang Aji atau siapa nih Bang? Aku Hendra. Kan kalau kemarin kan Mas Aji kan mentor kan. Nah, kalau Iya. aku komentor. Komentor tuh kayak apa Oh, ya? Kayak mungkin kayak wakil.
Bang Hendra nih ya berarti ya. Iya. Oh ini udah sian. Oke, sebentar. Oke, pertama, sebentar. Untuk membuat GitHub ya, pertama kalian buka dulu github.com ini, ya kan? Github.com. Kitab.com, oke. Kok ini sih nggak bisa dibuka ya? Nah, masuk sini kan. Habis itu kalian ini sign up buat daftar akun GitHub. Terus ini diisi emailnya pakai ini ya, pakai Gmail aja ya. Pakai Gmail. Misalkan aku Gmailnya apa ya? Aku agak lupa. Kebanyakan. Saya sebelumnya udah sync up bang. Oh, udah. Berarti udah buat ya. Udah sebelum sebelum ini live sesi, saya udah sync apa? Udah sync up saya di GitHub. Udah ini login masuk ke GitHub-nya atau belum? Nih, saya udah masuk ke GitHub-nya. Oke. Sebentar, coba share screen. Cuman penggunaan GitHub ini saya nggak tahu nih bang. Oh, oke. Sebenarnya analoginya tuh kita tuh kayak ini ya, kayak sosial media ya, ya kayak Instagram kan, kayak Mm-mm. Facebook. Cuman Instagram sama Facebook itu kan cuman ngepost ini ya, ngepost hiburan kan, hiburan, kesenangan. Pokoknya nyimpen-nyimpen suatu memori lah, kenangan gitu kan. Nah, kalau GitHub itu sosial medianya programmer buat nyimpen ini projectnya atau istilahnya source code-nya gitu. Oh, database-nya untuk nyimpen coding gitu ya bang ya? Iya, tapi bukan bukan database sih. Ya, Iya, ya ini buat nyimpen. mirip-mirip seperti itu lah bang ya. Nah, ntar aku tutorialin dulu ya buat yang lain. Barangkali ada yang belum. Oke, kita masuk kan. Ini untuk sign up GitHub ya. Tadi kan udah aku terangin untuk sign up masuk ke sini. Nah, yang di input pertama apa? Email. Pastikan kalian udah ini ya buat email ya. Udah ada emailnya. Oke, aku ini pakai email aku yang lain. Gmail.com. Terus passwordnya. Oh, apa ya? Ini. Terus ini passwordnya. Oh, ini deh. Oke, ini cara sign up ya. Kalian emailnya diisi, passwordnya juga. Passwordnya jangan sampai lupa. Tapi kalau lupa nggak apa-apa sih, bisa di lupa password. Yang penting Gmailnya tuh Gmail aktif ya. Bisa dibuka di Oh, videonya nggak kebuka Gmail. bang? Eh, oh iya tadi udah ini ya. Aku close ya tadi aku lupa ya. Iya, Sorry, nah, sorry. iya. Sorry, sorry. Tadi aku kira ini ya. Aku mau ngoper ke kakaknya yang kirain mau share screen. Oke. Jadi ini, jadi ini untuk sign up ya. Ini kalian ketik emailnya, pastikan Gmailnya itu kalian valid, aktif gitu kan. Bisa dibuka di sini. Pastikan valid gitu. Terus passwordnya apa, terserah kalian. Yang penting ingat ya. Tapi kalau lupa ya bisa dilupa password juga. Nah ini username. Username-nya tuh sifatnya unik. Jadi harus sesuatu yang apa ya? Ya unik lah. Sesuai sama kalian. Country-nya region. Terus ini nggak usah di checklist ya, biarin aja. Terus continue, verify. Ya terus ini ngisi teka-teki dulu. Dan aduh, males banget. Apa ini? Udah, udah harus baik. Oke. Jadi setelah kalian submit, terus ini apa namanya? Kayak ngisi verifikasi gitu kan buat memfil buat verifikasi aja kalau kamu itu manusia gitu bukan robot. Kan biasanya ada bot gitu kan buat ngisi.
terus ngisi eh, kodenya nanti masuk ke email. Kenapa nanti masuk ke email? Nah, kami buat memastikan kalau emailnya itu valid. Kalau valid kan bisa dibuka di sini. Nah ini, tapi salin continue. Nah, GitHub-nya kan udah selesai dibuat nih. Tinggal diisi, tinggal login. Bisa pakai username atau email gitu. Aku pakai username aja ya. Terus passwordnya sign in. Nah, GitHub-nya udah selesai nih. Udah apa? Udah dibuat sekarang. Bentar. Oh udah, kirain belum ke record. Ah, apa namanya? GitHub-nya udah dibuat nih. Nah, gimana cara buat project atau repositorinya? Nah, bakal nanti sebagai tugas gitu. Kalian bisa klik ini, create repository. Sebenarnya banyak cara ya. Kita pakai cara yang gampang aja. Create repository, klik. Ingat ya, create. Create kan membuat kan. Jadi membuat repository, membuat project gitu, tugas. Nah, untuk namanya itu ya bebas ya. Mungkin tugas satu PC. PC itu ini ya. Tugas satu bootcamp. Nah, ini deskripsinya songin. Nah, ini di set ke public. Jadi public ini apa namanya? Repo kalian bisa dilihat sama orang lain. Kalau private dia nggak dilihat. Sama halnya kayak sosial media kan. Kayak Instagram ada Facebook juga. Kita buat post. Postnya bisa kita set hanya kita yang lihat atau orang lain yang lihat. Sama halnya gini, public atau private. Nah, setelah itu kita bisa create repository. Ingat ya, cuman ngisi nama, terus ini set public. Cuma dua ini aja. Ini nggak usah, dan ini nggak usah diotak-atik, biarin aja. Setelah itu create. Nah, create. Tapi, projectnya kan belum ada ya, belum ada. Jadi yang dikasih itu cuman panduan. Panduan bagaimana caranya apa namanya, upload repository yang ada di lokal sama upload ke GitHub. Tapi karena laptopku itu udah kesinkron sama GitHub yang satunya ya, jadi aku pakai GitHub satunya aja. Harapannya kalian udah paham ya caranya sign up sama buat repo. Iya benar. Untuk buat repo kalian bisa tadi kan create ya, karena belum ada repo sama sekali. Nah, di sini ada new. New juga sama bisa buat repo. New jadi create new atau bisa ke sini klik nih ya. Terus your repositories terus klik new gitu. Nah, nanti repository kalian yang udah dibuat nanti bakal muncul ngelis di sini semua gitu. Oke. Aku pakai akun satunya, bentar, bentar. Autentikat. No. Kalau deskripsi dikosongin nggak apa-apa ya Bang ya? Iya, kosongin aja. Description-nya kosongin aja. Kosongin Aku aja dulu. aku selama ini nggak pernah ngisi deskripsinya. Oh gitu. Aduh maaf. Heeh, sifatnya Cuman kan isi opsional. nama repositorinya sama di publik gitu ya Bang ya. Kalau buat bisa dilihat di semua gitu ya. Iya, jadi public itu sifatnya bisa dilihat semua orang. Kalau private, cuman kita yang lihat. Oh seperti itu. Oke oke. Iya, betul. Namanya bebas sih. Anggaplah tugas satu bootcamp gitu.
Terus udah, oke, ini pakai akunku yang satunya ya. Anggaplah namanya tugas satu bootcamp. Bootcamp public udah create. Nah, ini panduannya. Lalu gimana cara nge-push project kita ke GitHub? Bentar. Oke, ini ya file filenya. Tadi masuk ke sini gimana bang caranya bang biar ke indeks bang? Oh, yang indeks. Oh, nanti dulu. Ini belum belum apa namanya? Belum masuk text editor. Oh ya, Oh, kalian berarti belum ini ya, belum disuruh download text editor gitu. belum sih bang. Nah, untuk text editor, wait, kalian bisa ke sini, Visual Visual Studio Studio Code. Iya, jadi ini text editor ya intinya populer lah ya di semua orang. Itu banyak banget orang pakai. itu diinstal aja bang. Iya, diklik ini download. Kalau kalian pakai Windows. Kalau kalau Mac, pakai Mac. Bentar, kalau untuk Mac ya. Kalau pakai Mac itu ada Visual Studio Code untuk Apple Silicon sih. Ada juga yang universal. Tapi untuk untuk ini aku nyontohin yang Windows. Nanti kalian klik aja, nanti kan otomatis install nih. Otomatis install. Wait, nunggu. Ini ada yang di checklist checklist. Ini di checklist semua atau gimana bang ya? Di Visual Yang yang mana? ada add open with code. Enggak ini Gak usah ya bang ya? Minta register code gitu bang. sebentar. Ini hilang ya apa namanya? Nah, kan ya aku jarang pakai Zoom. Ah, sorry. Coba Mas apa? Mas Alvin coba share screen biar aku lihat. Oh di screenshot dulu ya. Share screen aja nggak apa-apa. Bisa ini nggak share screen. Tapi kalau misalnya laptopnya patah-patah ya nggak usah. Jadi gimana tadi bang? Share screen. Ini klik yang ini, Yang mana tuh bang? yang apa namanya? Yang hijau tadi. Share ya? Yang ini ya yang share. Sebentar aku close dulu. Aku baca chat dulu ya. Tak tidak ada video. Ada videonya. Kan ini aku rekam. Nanti videonya aku share. Iya. Jadi nanti kan ini ya pakai Laravel ya. Laravel itu kan frameworknya PHP. Nah, PHP itu nanti pakai SEM, pakai SEMPP. Sebenarnya ada dua opsi ya. Bisa pakai SEMPP atau Laravel. Tapi untuk beginner, awalan bisa pakai SEMPP. Bentar. Ini belum di checklist ya sama Mas Alvin atau belum? Atau ini Iya. defaultnya? Oh, ini defaultnya. Yang di checklist itu semuanya di checklist itu bang. Oh, ini udah dari sananya ya waktu Mas Alvin buka ya. Iya. Langsung aja di next.
Di next saja ya. Iya. Next. Nah, tunggu. Nah, apa? Jadi nanti ada dua pasang ya. GitHub itu buat nyimpen repository. Nah, software agar dari laptop kita bisa upload ke GitHub itu namanya Git. Jadi ada dua nih. Ada Git, ada GitHub gitu. Git itu untuk laptop kita, GitHub itu untuk apa? Di luar gitu, di browsernya. Gitu. Jadi dengan Git ini memungkinkan project yang ada di laptop kita, yang kita simpen gitu kan, yang ada di folder, itu bisa sinkron atau nyambung sama yang ada di GitHub gitu. Untuk install Git-nya habis ini ya, Mas Alvin. So, Alvin udah ini buka Visual Studio Code-nya. Sudah Bentar, Bang, sudah. yang membutuhkan SEM untuk membutuhkan SEM, bentar aku agak Pak, ini sih udah masuk ke intinya level 8 kan udah masuk ke MySQL ya. Stop. Sesi 6 udah masuk MySQL. Jadi nanti buat butuh SEM-nya di situ. Tapi untuk instalasi SEM-nya mungkin nanti aku terangin sekarang sekalian ya. Habis ini, habis Mas Alvin. Jadi nanti eh mana ya? Tickboard ya. Udah. Nanti kita bakal install ini ya. Tadi kan kita udah install buat GitHub, sign up GitHub, terus download text editor, Visual Studio Code, terus download Git. Jadi Git sama GitHub ini saling pasangan gitu lah ya. Saling membutuhkan. Habis itu download SAMPP. Ini keperluannya Videonya untuk nggak ada Bang. eh astagfirullah aku Iya. lupa ya tadi kamu habis. Oke, oke Bang. Aku kira ini udah Oke, udah. udah ya. Udah. Jadi yang pertama tadi kan udah kita buat masuk GitHub ya. Kita daftar GitHub, terus download Visual Studio Code. Tadi kan udah kan. Nah, nanti habis ini download Git. Jadi Git sama GitHub ini saling membutuhkan gitu. Git itu untuk laptop kita agar bisa komunikasi sama yang ada di GitHub. Nah, SAMPP ini untuk keperluan database, database sama atau atau buat atau ya dan buat PHP juga. Nah, untuk apa namanya alternatifnya bisa pakai Laragon. Tapi untuk Laragon ini, Laragon itu udah sekarang berbayar ya, udah berbayar. Ini bagus banget Laragon. Kayak gini nih, lihat Laragon. Nah ini Laragon, alternatif bukan alternatif ya, modernnya SMPP. Sebelumnya gratis sih, sekarang udah berbayar. Tapi nanti aku bakal share link yang gratis. Nah, nanti anggaplah ini SMPP ya, anggaplah SMPP. Nanti kalian download SMPP. Tadi kan membicarakan database ya. Nah, ketika mau masuk ke database, nanti tampilannya tuh namanya PHP My Admin. Nah, nah, nanti PHP My Admin tuh buat database. Ini buat pengetahuan awal aja sih, biar nanti nggak apa nggak kaget. Isinya nanti aja. Takutnya mengintimidasi. Oke, kita masuk ke ini ya, Mas Alvin. Mas Alvin udah ini belum? Apa tuh Bang? Udah masuk ke Visual Studio Code. Udah di VS Code-nya. Oh, oke, udah aman ya. Udah masuk Iya, Visual udah. Studio Code ya. Nanti nanti buat ini ya buat project di sini. Bentar aku lihat chat dulu.
Kalau pakai tablet nggak bisa ya Kak. Pakai tablet nggak bisa. Jadi eh, apa namanya, Kit sama text editor itu nggak apa ya, nggak kompatibel sama yang ada di tablet gitu. Tapi nggak tahu sih. Aku belum pernah nyoba pakai tablet soalnya. Dan untuk tugas yang disapin nanti akan direview dan jika untuk setiap tugasnya nanti apakah perlu dibuat repository. Untuk tugas yang disubmit nanti apakah akan direview oleh mentor? Enggak sih, enggak. Maka nanti apa namanya? Ya di reviewnya langsung ini, maksudnya di reviewnya langsung ada apa namanya nilainya gitu kan, langsung di assessment gitu. Tapi saat nggak dibahas saat live bootcamp, nggak dibahas saat live bootcamp sama Mas Aji. Jadi concernnya itu kita buat ini ya, buat project portofolio yang memungkinkan untuk persiapan kerja gitu. Jadi nanti nggak dibahas satu persatu saat live bootcamp gitu. Terus untuk setiap tugasnya nanti apakah perlu dibuat? Iya, perlu dibuat. Tadi aku udah jelasin cara buat repositorinya. Tapi kalau kalau misalnya Mas Dimas mungkin baru gabung ya, atau mungkin tadi belum jelas, nanti tak pulang lagi. Tapi ini kamu mau live ya? Bang sebelum izin live ada dong. Enggak, Mas. Jadi izin, Mas. Gimana? Sebelumnya yang kedua itu sebenarnya kan ini tiap task atau tiap apa namanya ya, tiap materi kan ada tugasnya masing-masing ya. Oh, oke. Oh, berarti Materi satu, materi dua. Nah, kan kebetulan aku udah nyoba sampai materi tiga. Nah, itu apakah perlu dibuat masing-masing oh ya ya repositorinya atau ya ya gimana ISIS. gitu? Enggak perlu dibuat. Jadi Oke. jadi misalnya sesi satu ini kita buat repositori ya. Mm-mm. Buat repositori, buat tugas awal. Nah, ketika kita masuk sesi 2 kita cuman nge-push ke repositori Oke, yang tadi siap. udah di. Jadi Paham, kayak paham. mengupdate tugasnya gitu. Siap, siap, siap. Oke, makasih Mas Indra. Kayaknya programmer juga nih Mas Tim. Gitu tuh. Oke, siap Mas. Siap. Oke, mantap. Sekarang kita balik ke Mas Alvin. Oh ya, untuk yang lain kalau mau ada yang ditanyain langsung ini ya, langsung tanya. Oh ya, jangan lupa ini ya absen ya, absen. Ya walaupun sifatnya nggak wajib ya. Jadi konsultasi itu sifatnya nggak wajib, cuma buat kita ngobrol konsultasi gitu kan sama tugasnya. Kalau ada error, tapi untuk tapi tetap kita absen sih. Ini nggak masuk ini ya, nggak masuk, nggak ngaruh. Hasilnya ditaruh di mana, Bang? Absennya di ketik aja di di chat, Di, di grup. enggak di ini di chat ini Zoom. Klik ini, klik chat yang dekat 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 simbol love, simbol love. Mm-mm. Nah itu ketik aja namanya, namanya siapa. Ini nggak ngaruh ke ini ya, nggak ngaruh kehadiran yang 80% ya, karena ini sifatnya nggak wajib, tapi tetap di absen gitu. Nanti ketik Pakai aja link itu, namanya, Bang. gimana? Pakai link absennya. Enggak, nama nama masnya aja. Di chat aja gitu. Iya, misalnya kayak gini. Al, aku ketik, aku absenin ya. Kayak Kayak gini gitu. aja gitu. Iya gitu. Gitu aja. Oh, oke oke. 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 Tadi kan Bang, mau nanya bang, Bang. Mas. Oke, Mau oke, nanya. oke mantap. Iya Mas Alfred. Tadi kan yang ada Bang Dimas tuh kan ada ngomong tuh yang bikin taruhnya satu repository aja. Itu Iya. bikin folder baru apa gimana sih? Kan soalnya kita ada indeks tuh. Buat yang pertama kan bikin portofolio udah ada indeks tuh. Kalau nyampur indeksnya banyak ya susah gak sih? Di satu repository. Jadi kayak ini, kayak apa ya Mas? Kayak bertahap gitu kan. Jadi hanya ada satu repositori kan, satu repositori. Tapi ketika ketika apa namanya? Ketika yang pertama kan cuman bahas ya awalan ya tentang indeks HTML, cara push, cara apa push ke GitHub, terus dilihat juga di indeks HTML-nya tuh udah match, udah proper atau belum, udah cocok atau belum. Nah, itu tuh direview. Nah, ketika masuk sesi 2, masuk tugas 2, nanti apa? eh
pakai repo yang sebelumnya. Jadi kita ngubah ngubah atau nambah di project itu. Makanya tadi aku bilang betternya untuk tugas lebih cepat lebih baik itu kan. Ya walaupun bisa ini sih, bisa nantian, tapi lebih cepat lebih baik. Intinya sih itu apa namanya? Repositorinya hanya satu karena projectnya nanti kan projectnya buat e-commerce ya, project e-commerce. Jadi hanya satu project artinya satu repo gitu. Tapi submitting tugasnya itu tahap gitu. Tahap misalnya awalnya cuma indeks, nanti pas sesi 2 udah berubah, udah ada CSS-nya, ada JavaScript-nya, ada apanya PHP-nya gitu. Gitu. Jadi cuma satu repo aja sih. Oke Bang, thank you Bang. Oke, mantap. Terus Mas Alvin kan tadi udah apa namanya? Gimana Bang? Sebentar, sebentar. Sebentar. Saya baru banget gabung. Oh, Mas Prastio Karimi. Bentar. Mas Prastio Karimi, jadi apa? Ada rekamannya yang kemarin. Jadi walaupun ketinggalan, rekamannya bisa dilihat ulang gitu. Nanti apa namanya? Mas, bentar, screen-nya udah kelihatan ya takut. Nanti Mas Prastio masuk ke ini, ke LMS-nya, LMS-nya Bootcamp, ke Edwork ID ya, Edwork ini aja, Edwork terus klik ini, terus nanti ada button login gitu kan, klik aja di sini. Nah nanti kalau udah login kan bakal ada namanya kan, bentar aku contohin. Nah nanti klik login, nah loginnya pakai apa? Aku loginnya kan pakai email ya. Pak, Pak, Gimana gimana? permisi Pak. Tapi saya nggak ada Pak di webnya nggak ada akun kayak gitu. Di webnya Iya benar. nggak ada akun gimana? Sebentar Pak. Ya, Mas, sesi konsultasi ini ada ini, ada rekodnya. Udah direkam nih. Mana tadi? Udah direkam nih. Nanti di-share juga sih. Gimana, Mas? Tadi Mas Prastio. Gimana, Oke Mas? Pak. Boleh saya bagikan layar Pak? Wait. Udah. Oke sebentar Pak ya. Ini Pak. Ini di webnya nggak ada nih Pak. Menu akun kosong. Ini di Chrome ya. Bagaimana? Iya di Chrome Pak. Coba di reload. Coba sebentar nih kan masuk dulu kan yang sini ya. Ya. Nah, nggak muncul Pak. Hilang ya. Bagaimana Pak? Wait. Kok Ini bisa sih ini hilang Chrome ya? di ini ya, apa? Bentar, kalau Chrome sih harusnya kompatibel ya. Tapi kalau di handphone saya bisa sih. Oh, coba di ini apa di coba klik kanan klik apa yang ini Apa? Apa Pak? yang sebelah kanan sendiri yang ada icon more yang titik tiga, coba klik di zoom zoom out, coba yang minus, Yang mana Pak? Oh yang ini. zoom yang klik minus. Kok enggak ada? Mana Pak? Wait. Tapi kok di smartphone ada Pak? Coba kamu ada ini enggak, Mozilla Mozilla. Oh ini ya. Cuman ada ini sih Pak nih. Microsoft pakai Edge. Edge, coba kayaknya mungkin kena cache ya atau kenapa, aku baru tahu ya. Sebentar Pak. Ini apa ya? Pakai Opera coba Mas. kalau yang Ya, lain ada kalau yang lain ada nggak? Kalau ya saya ada. ada sih. Cuman ini aja sih saya. Ini ya. Benar kan? Nah ada nih.
Nah, itu ada tuh. Ada di Edge ada. Ini di Chrome nggak ada, nggak apa ya? Bisa ya. Saya lebih nyaman Agak pakai Chrome sih Pak. kayaknya apa ya? Mungkin ada cache atau ada apa ya? Tapi kayaknya nggak mungkin sih. Jadi coba di login dulu masnya. Oh, Uninstall oke. aja dulu coba Chrome-nya, Mas. Uninstall. Atau ini ya, atau mungkin Chrome-nya apa namanya? Iya, Versi lawas kayaknya. iya, Oh, install oke. dulu terus install lagi gitu, Mas. Coba. Oh, oke. Tapi Oke. nggak tahu juga sih. Kayaknya nggak ngaruh juga untuk version ya. Oke Pak. Oke, makasih Pak. Saya Oke. pakai Microsoft Edge aja berarti. Wait, wait, wait. Ini kenapa ya? Oke, sebentar ya Mas Alvin. Aku liatin dulu. Saya di Chrome ada. Oke, kembali ke ini ya Mas Alvin ya. Tadi kan udah Visual Studio Code kan? Iya, udah, Mas. Nah, GitHub-nya sudah. Visual Studio Code udah. Bentar aku share screen dulu ya. Takutnya lupa lagi. Nah, oke, jadi GitHub-nya sudah ya. Visual Studio Code-nya udah. Nah, selanjutnya, biar bisa saling komunikasi antara laptop kita dengan GitHub. Selanjutnya download Git. Nah, Git itu di mana? Di sini. Tulis aja Git gitu kan. Git. Gitu. Terus, aduh, maaf. Saya coba download dulu ya, Bang ya. Nah, ya, terus klik downloads. Nah, ini download for Windows. Kalau udah kalau udah apa ya namanya? Kalau udah terinstall, nanti tukeran ini ya, share screen ya. Seperti biasa. stm.com download ya. Downloadnya yang mana nih, Bang? Mana? Apanya? Mas Alvin? Downloadnya yang apa nih? Homebrew ya? Yang ini. Enggak. Jadi Git. Nah, ini klik Ya. download aja. Download. Oh, itu. Nah, ini download for Windows. Yang ini. Ini kalau Windows ya. Kalau Windows, kalau pakai Mac, Download for Windows. kalau atau pakai Mac atau pakai Linux ya disesuaikan aja. Misalnya Mac OS atau Linux. Terus ini download for Windows untuk Windows ya. Yang standalone installer ya, Bang ya? Oh iya, ada perusahaannya ya, aku lupa. Yang ini aja nggak apa-apa. Atau ini juga nggak apa-apa. Karena portable kan, Bang? Yang ini aja, yang atas. Click have to download. Iya, betul. Nah, buat teman-teman yang lain, kalau pengen download SAM PP ya, atau SAMPP atau SAM, aduh gimana ya ngucapinnya. SAM aja deh. SAM, Ini udah kelar langsung install aja, Bang. udah kelar ya, iya install aja. Nah, buat teman-teman yang pengen download SAM, bisa ke sini, ketik SAM, download SAM. Terus, yang terbaru coba ya. Eh, terus kalian pas masuk sini, klik yang ini, yang bawah sendiri. Ulang ya, ketik SAMPP di Google, terus ketik download SAMPP, terus ketik klik yang bawah, yang klik download download gitu. Nanti installnya bareng-bareng. Aku nunggu sekalian aku juga. Tapi Ini bisa share gak, Bang? Apa yang perlu dicek di sini, Bang? Ada oke, yuk share screen. ini apa dua ini nggak usah di checklist. Yang mana?
Ada check daily for Git for Windows Update atau new add Git base profile to Windows Terminal. Yang new ini kamu cek search nggak tadi, Mas Kak? Gimana? Yang bawa sendiri di checklist kamu atau dari sananya? Saya belum ada yang checklist ini, udah Oh, bawaan. berarti defaultnya aja langsung next. Next aja ya. Iya. Aduh, maaf ya, aku lagi batuk. Pancaroba. Next. Bentar, back dulu, back. Back dulu bang. Ah, ah. Coba yang atas. Ini. Kita coba klik. Bentar, bentar, bentar. Bentar, bentar. Iya ya. Oh. Oh, yaudah, atas aja deh. Ya, defaultnya aja. Atasnya aja. Yang default editor ya bang. Ya, kita ngikutin yang defaultnya aja. Terus next, klik next. Langsung next aja, next. Next. Oke, next. Ini, apa namanya? Next. 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 Next lagi. Oke, defaultnya aja. Next, next aja. Intinya kalau udah dari sananya itu udah apa ya, best practice-nya lah atau recommended-nya dari Git. Tadi sesuai kan download for Windows. Jadi kalau for Windows udah apa ya, udah dianuin gitu dari sana. Oke, teman-teman. Jadi eh rekapnya belum direkap ya, ini masih yang lain sambil nyoba ya, install Git, daftar GitHub, Visual Studio Code. View release note saya hilangin aja ya. Ya, Apa langsung di running aja gitnya nggak bang? usah, nggak usah, nggak usah, nggak Oh apa-apa. saya. Langsung finish. Nanti yang lain ngikut ya, kayak Mas Alvin. Nanti kalau ada yang bingung langsung tanya aja di chat atau ini. Terus coba Mas Alvin ini, apa namanya? Share screen. Gimana? Share screen lagi. Heeh. Kan tadi udah install ya. Nah, kita mau make sure nih, kitnya Yang perlu di ya kita coba make sure dulu buat memastikan kitnya tuh udah nyantol, nyantol di laptop kita, udah di sistem kita. Udah belum share screen? Oh, belum. belum belum bentar, bentar. Ini saya buka gitnya gitu bang. Enggak. Kita share screen dulu aja. Nanti masuk ke command prompt buat mastiin aja kalau kitnya itu udah bisa udah Di diinstal. share yang mana ini bang? Yang hijau share screen biasa. Ya Eh, maksudnya file mana apa yang aplikasi mana yang mau di share itu? Oh, gini caranya. Aku share screen dulu ya. Iya. Jadi, Mas Alvin bisa klik ini, kayak gini ya. Terus eh, bisa klik terminal atau command prompt, Oh command prompt. command prompt. Habis itu klik git version. Nah, Oh kalau ketik git version, kalau muncul ini berarti udah ini apa namanya? Udah valid kalau Git itu udah terinstall. Tapi kalau terinstall tapi nggak muncul, berarti belum, kayak apa ya? Kayak belum masuk belum masuk ke sistemnya. muncul Udah sih masuk bang. sih. Tadi udah nyoba belum? Kayak gini aja, Muncul sini bang. Git version. Bukain aja, terus klik command prompt, Iya diklik. udah. Oh, udah nongol Git version Normal Git version ya. yang kayak gini. Git version 249 Windows Iya, 1. iya, bagus. Ini aku beda versi aja sih. Kan tadi Mas Alvin kan baru download kan. Nah, aku downloadnya Iya. tuh udah lama, jadi beda versinya sih. Oke, nice. Nice sekali. Sekarang ini ya, CPP-nya nanti aja di sini. Sebentar.
sekarang ini Mas, gantian. Aku share Apa? screen ya. Oh, udah aku, oh masih aku ya. Ya. Nah, sekarang Mas Alvin bisa buat folder projectnya. Terserah sih mau naruh di mana projectnya. Kalau aku di sini aja sih. Mana ya? Pokoknya terserah foldernya mau ditaruh di mana. Nanti Visual Studio Code-nya itu bakal ngakses projectnya gitu. Untuk namanya ya terserah juga. Bisa kan ya Mas buat foldernya, new folder. Folder di biasa gitu. Ya, klik Bisa. kanan, new. Namanya terserah Folder. sih. Bebas satu Itu bebas mungkin. ya di drive mana ya bebas. Ya bebas, terserah. Udah. Ntar, Bang, saya buat dulu. Kalau di dalam folder ada folder lagi nggak apa-apa kan Bang ya? Ya nggak apa-apa. Aku juga di dalam folder nih. Di coding, di edubok. Bebas. Terserah di mana aja. Siap, siap. Ini lagi saya buat Bang. Oke. Mas boleh tanya nggak? Oi, oke Mas, gimana? Itu kalau mau upload ke GitHub harus di-commit di PC dulu apa enggak ya? Apa langsung upload filenya aja? Kalau bagusnya ya, bagusnya itu dari PC. Jadi git add, git commit, git push. Tapi kalau kayak drag and drop juga sih nggak apa-apa ya. Tapi nantinya kan kita bakal pakai project itu di sesi 2 ya. Jadi kita sambil belajar juga ya caranya git add, git commit, git push gitu. Jadi kalau cuman langsung upload upload gitu, kan kita bisa upload Ya, ya. Jadi upload baiknya di ini aja ya, di commit di PC dulu aja ya, baru di-upload ya. iya, betul. Ya Oke, oke. manual bisa sih kayak apa ya drag and drop itu. Tapi bagusnya git add, commit dan push gitu dari PC langsung. Karena nanti kita kan bakal masuk ke sesi 2 sesi 3. Kan nggak mungkin kan ya kita Ah, cuman cuman apa cuman taunya itu aja. Intinya kita sambil belajar gitu. Gimana sih caranya jadi programmer yang profesional? Karena kan kita maunya ke ini kan ranah yang profesional. Jadi kita ngikutin sama SOP atau aturan gitu, aturan yang berlaku gitu. Begitu Mas, oke, oke. Mas, iya Oke, kalau makasih Mas. Mas Januar. Januar, Oke, sip. Terus Mas Alvin udah ini, udah buat Gimana? projectnya, udah buat projectnya. Udah. Untuk folder projectnya udah saya buat ini. Terus masuk ke, bentar, kelihatan kan ya. Terus masuk ke ini Visual Studio Code. Ini Udah. kamu udah buka Visual Studio Code-nya kan ya? Buka apanya Bang? Visual Studio Code. Udah. Oke, udah. Jadi cara buka projectnya, Mas Hmm. Alvin klik ini file, Well, file, terus open folder. Sama sih kayak kayak buka file Word ya. Klik file, klik open nah, folder, layaknya buka Microsoft Word gitu kan. Open folder. Nah, ya. terus tinggal dicari foldernya Mas Alvin tadi nyimpennya di mana. Yang yang tadi dibuat Misalnya, ini. iya yang tadi dibuat Udah. KDP. Oh, udah bisa. Udah set. Bentar, bentar. Baru di select ya. Ya, kan aku ini kan folder projectnya aku kan namanya PC batch 3. Langsung select Ya, folder. Nah gitu. siap. Kan yang aku bukan di sini. Bentar. Oke, sudah. Udah masuk ya? Ya, ini ada yes, I trust the. Ya, klik ini aja. Klik Ini apa? checklist dulu ya Bang ya. Cek teks saja. Klik trust. Ya, Nah, udah masuk projectnya. Setelah itu kan kita membuat file ya kan. Nah, buat filenya gini, klik file, klik ya. klik ini new new New. file, new Udah. file. Jangan gini ya paling gampang. Bentar.
Yang gampang aja deh. Nah, yang ini aja nih. Kelihatan nggak, Mas? Kelihatan. Ya, klik ini, tambah nih, new file. Klik new file. File Nam- ya. Namanya index HTML. Itu, Kita ketik biasa ya, indeks HTML ya, gitu ya. index HTML. Oke, sudah. Oke. Nah, sekarang kan ini ya, kita mau buat file HTML. Nah, apa caranya, ini namanya snippet ya. Snippet atau apa ya istilahnya ya. Cara cepatnya lah buat struktur file HTML. Kalian tinggal buat ini, klik klik tanda pentong, terus Alvin klik tanda pentong. Jadi shift shift satu gitu. Iya. Shift satu. Nah, terus ini Ya. nih, enter langsung jadi. Nah, Udah kan ya jadi ya. sip satu udah ya. Shift satu, shift satu. Kan ada ini, muncul ini nih. Iya, betul. Nah, terus enter yang atas. Enter aja gitu. Iya. Terus jadi kayak gini. Oh Udah iya, belum? muncul ya langsung ya skripnya ya. Nah, oke. Sekarang apa nyoba cara nampilin ya, cara nampilin. eh bentar. Mas Alfian di body, klik aja Sama h di satu body. atau ya Iya. H1 ya, H1 aja, H1. Nah, muncul ini enggak ada muncul apa simbol tang ini. Nah, di H1 ya. Iya, ya bisa sebenarnya bisa manual ya, bisa manual kayak gini, Oh iya, nongol. bisa manual. Tapi enaknya langsung yang auto completion, langsung auto Aha. complete. Nah, kalau ada nongol ini langsung enter aja, enter. Oh, langsung enter aja ya gitu. Ah, terus Oke, oh iya dalamnya langsung. dalamnya apa ya? Terserah sih mau isi apa. Misalnya tugas satu gitu. Terserah mau isi apa, tugas satu. Nah, Oh, terus mau nyoba nampilin di browser kan? Udah belum Mas, Mas Alfian? tugas satu. Saya Ya coba tugas satu. bebas Udah. sih mau isi apa aja. Iya, udah. Oke. Nah, sekarang kan PR-nya pengen nampilin nih. Nah, buat nampilin sebenarnya bisa bisa kayak gini. Pertama kayak gini ya. Bisa kayak gini. Klik folder kita. Nah, masuk ke index nih. Double klik aja. Langsung masuk. Double klik. Atau Nah, misalnya males males buka folder ke sini, bisa di ah, sini langsung. Klik kanan, klik kanan. ya. Terus klik eh nah ini refill refill in file explorer. Jadi Oh, ini untuk langsung masuk ke menampilkan ya. oh, iya, nah ini klik klik double klik. Nah gitu. Oh, dia langsung muncul ya. Iya. Nah itu buat nambah. Jadi ini ya, jadi kita udah daftar GitHub, download Visual Studio Code, download Git, terus sama nyoba nampil buat file sama nyoba nampilin. Sekarang mau nyoba caranya nih, caranya nge-push ke GitHub gitu kan. Nah, sekarang Mas Alvin ini eh, Hmm. bisa klik ini terminal, terminal. Ini nih Terminal. titik tiga, klik Oh, new. yang ya, oke. Mas Alvin lebih seneng klik kayak gini atau pakai shortcut? Lebih enak. Kalau Eh, shortcut sih cuman kontrol kontrol ini sih, kontrol backtick. Jadi backtick itu yang sebelah kirinya satu, kontrol apa? kontrol backtick. Backtick itu yang sebelahnya satu, sebelah kirinya satu. Iya. Udah, nah itu di apa dicoba kontrol backtick. Jadi Udah. enggak, udah ya, udah kebuka ya terminalnya ya. Terminalnya. Ya ini Ngeliat terminal. terbukanya di mana tuh, Bang? Gimana? Pas lihat terbukanya gimana itu? Bentar, ini kelihatan kan ya? Ya ini kebuka ini. Oh, seperti itu ya tampilan terbukanya ini. Belum sini Atau kayaknya. atau atau bisa ini klik klik ini aja. Klik titik tiga terminal, new terminal. Kalau Mas Alvin ini gimana? Ini beda ini ya. Ini aku pakai tema. Oh, Beda gini. tampilannya beda sekali ya. Ya aku pakai tema.
Jadi ada temanya. Oh, dia keluarnya PS kayak gitu tuh. Nama foldernya Mas Alvin ya? Iya, iya betul nama foldernya. Ya itu betul. Nah, kita Oh, sekarang pengen nyoba fokus ke GitHub ya. Kita bisa bisa ngotak-ngatik sih. Bisa nyobain dulu Git version buat ngecek dulu versinya udah kelihatan nih. Udah coba belum Mas Alvin? ini lagi. Kok dia merah sih bang? Merah? Error nggak? Iya, tulis Kayaknya git belum. version. Git the time git is not recon. Kayak nggak connect itu bang. Oh, oke oke. Kayaknya belum ini deh. Bentar, coba gantian share screen Mas Alvin. Bentar, saya share dulu. Yang lain kalau ada kendala tanya aja ya. Kita bisa lewat chat apa apa. Biar kelihatan. Hmm, oke. Git version. Coba Mas. Error ya? Kayaknya harus pakai ini sih. Oke. Coba Mas, Ya, sebentar. Kita gantian share screen lagi. Oke, aku share screen ya. Jadi kenapa tadi nggak bisa? Karena apa ya? Gitnya itu udah nyantol ke sistem. Cuman belum apa namanya? Belum sinkron sama Visual Studio Code. Caranya gini. Mas Alvin buka ini folder File Explorer, klik ini, terus ke klik ke ini ke C, nah, terus ke mana ya? Kayaknya ke file sih, ke program files, bentar. Program file ya. iya. Terus ke Git, udah ke Git, ada Gitnya nggak? Bentar, Kayak gini, bentar. Ini kemana tadi ya? program files, ke Git, Program file yang X86 bukan? bukan, bukan Yang yang biasa. X8, Oke, iya oh yang ini ada biasa. gitnya ya, ada gitnya. Udah ada Gitnya ya, ini ya. Ya, Terus diklik lagi Gitnya, sudah. terus kayaknya kayak gini deh. Bentar. Terus ini apa yang kita ada KitChamp-nya nggak Mas Alvin? Ada. Klik kanan, Ya udah. terus ini copy aspect. Sebentar, Bang. Copy aspect ya. Jadi jalurnya jalurnya itu di copy gitu. Habis itu udah di copy ya, copy aspect ya, Udah. copy aspect. Terus buka lagi ke sini, terus di pencarian tulis aja eh ini ya variabel. Udah belum? Folder variabel. Enggak, ke ini, ke sini, ke Windows. Iya, di explore, Bang. Bukan di Explorer. Di sini di Bentar, bentar. Windowsnya, pencarian. Kita sambil latihan ini ya, problem solver. Jadi gimana caranya nge-solve suatu masalah. Tadi nyarinya di mana, Bang? Di
Di sini Oh, di VS Windows, Code-nya. enggak Windows ini start di startnya Di start, pencarian, tulis ya, variabel, 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 variabel. Sudah, enggak ada deh. Ini aja, dan variabel, environment gitu, environment, environment. env aja, env. Terus muncul ini enggak, Env. control panel, Sebentar, NV ya. env. Ya, keluar edit the system environment variable. Oke, terus diklik, diklik ya. Klik, oke, Terus ke ini environment variable, klik. ya, Terus udah. ini klik, klik new, ada nggak new? Ada new, Nah, klik new. Bukan di new. oke. Di ini aja, di cancel aja, cancel, bukan di new. Ini di scroll coba, di scroll. Terus ada Scrollnya ke PATH, pet ya, oke. ada nggak? Ada, Oke, terus diklik, double klik. oke, Nah, muncul ini kan ya. ya. Nah, terus klik, klik new, klik new. Klik new, oke. Nah, yang tadi di di paste Ctrl V kayak gini. Oke, udah. Git Oke, CMD udah. deteksi ya. Oke, terus oke. Kalau udah, kalau udah oke ya. Udah di oke bang. Oke, ya oke, oke, oke semua. Setelah itu di Visual Studio Code, coba di tes lagi Git version. Nyoba lagi. Tulis lagi ya. Bisa Masih. nggak? Oh, masih. Iya. Ini aja coba, kayaknya di close dulu. Visual Studio Code-nya di close. Di Oh, di close. kelas dulu ya. Terus buka lagi. Di apa ya istilahnya ya? Di restart gitu text editornya. Siap. Oke, ke terminal langsung aja bang ya. Iya, buka terminal. Terus sama kayak tadi. Untuk Oh iya memastikan. udah gitu. Oh, udah. Oh, iya, nice. Nah, Jadi ya, iya. nah itu caranya. Itu bagian dari problem solver. Apa ya? Kayak memecahkan masalah gitu. Nanti bakal terbiasa lah. Ininya kemana, ini kemana gitu. Bang ini Nah, record ini kan videonya bang ya. iya direcord kok. Oh iya oke. Oke, udah jadi ya. Oke. Oke, setelah ini kita bakal nge-push repo kita ke GitHub, gitu kan. Caranya, kita git init dulu, git init. Jadi kita, Gitu. jadi ini kan masih project biasa kan, Iya. project biasa bukan berupa repo. Jadi kalau kita mau mengubah project ini jadi suatu repo gitu kan, repo yang bisa disimpan ke dalam GitHub gitu. Kita pakai perintah git init. Jadi Git itu dari software, nama softwarenya Git. Nah, init itu namanya inisial. Inisial itu artinya kayak apa ya? Membuat gitu, membuat dari awal gitu, istilahnya gitu. Git init. Kalau udah enter, jadi nggak? Berarti kalau ini tinggal upload aja ya, nggak usah di init-init pakai Git itu ya, Mas Hendra. Apa gimana, Mas? Gimana? Bisa diulang? Ini loh, kan tugasnya bikin apa itu page HTML toh. Itu langsung upload aja ya, kan cuma satu file toh. Ya, bisa bisa langsung upload aja. Tapi ya apa yang aku jelasin kan ini ya namanya istilahnya best practice-nya sesuai yang ada di Hmm, lapangan gitu. iya. Jadi Oke. sebenarnya bisa sih drag and drop gitu langsung. Cuman nggak kayak nggak apa ya, nggak proper gitu, nggak apa ya, Afdol. ya nggak afdol kan. Kan apa, kita kan kalau buat project kan nanti bakal ngetim ya, ada Hmm, programmer satu, programmer dua, programmer tiga. Nanti kalau misalnya yang satu drag and drop, kedua drag and drop kan cuman nge-replace nge-replace doang, cuman nimpa gitu, oke. bukan ngubah. Jadi Iya. best practice-nya kayak gini, kita git ini.
Udah Mas Alvin, Udah, udah jadi ya Git initnya ya. iya udah gitu ini tuh udah. Ah, bentar, aku buat dokumentasi. Oke, ya. Oops. Setelah git init, kita klik ketik git add spasi titik. Jadi git Gitu add ini apa? Git add ini nambah. agar eh, perubahan yang ada di kode atau project kita itu masuk ke namanya staging area. Staging area ini kalau dianalogiin apa ya? Mungkin ini ya, apa kalau dianalogin kalau di warehouse mungkin ya, mungkin kayak apa produk yang udah siap packing gitu. Pokoknya udah siap kirim gitu. Nah, istilahnya gitu. Tapi nggak tahu itu pas atau enggak. Intinya git add ini masuk ke staging area. Staging area ini apa? Jadi eh, perubahan yang udah benar-benar siap gitu kan, udah benar-benar siap, udah selesai, yang fiturnya udah diselesaikan, terus buat di push ke dalam GitHub gitu. Namanya staging area. Git add Hmm. spasi titik. Titik ini apa? Jadi titik ini semuanya, semua yang ada di sini bakal diubah. Misal nanti ada 10 file, indeks, anggaplah style CSS, JavaScript, dan lain-lain. Nah, nanti bakal kubah semua git add titik. Kita juga sebenarnya bisa masuk ke staging area cuma satu file aja bisa. Misal gini. Nah, artinya file index HTML bakal masuk ke staging area. Nah, ini cuma satu file. Jadi misalnya skenario-nya ada 10, yang 9 nggak masuk, tapi cuma indeks. Tapi kalau titik, misalnya skenario-nya ada 10, nah 10 itu masuk gitu. Nah, karena Masuk ke kita dalam cuman indeks itu ya Bang ya. ya git add Nyatu titik. di dalam indeks itu semua gitu maksudnya Bang. Enggak, bukan di dalam indeks, tapi di dalam apa semua yang ada di sini, yang ada di dalam project ini. Oh, Jadi bakal masuk ke staging area. Itu dari titik. Kalau Nah, untuk satu-satu Pak, satu-satu gimana Pak? kalau satu-satu gini, Satu file gitu. bentar-bentar. Aku buat contoh ya. CSS, Nah, misalnya mau satu-satu, contoh nih, aku pengen masukin staging area untuk style CSS, ya tinggal gini aja, git add style CSS, gini, gitu. Tapi kalau semuanya Oke git Pak. add, git add spasi titik, gitu. Jadi mas, apa? Ini di aja, belum sampai situ soalnya. Jadi Jadi kebanyakan pada pakai yang titik ya Pak. gimana? Kebanyakan pakai yang titik ya, yang semuanya Iya, enggak tergantung sih. tergantung. Tergantung ya kalau di lapangan ya, gantung ya, tergantung tesnya, tergantung situasinya, tergantung sebenarnya semuanya itu balik ke programmer, terserah programmer lah intinya. Mau mau yang dimasukin semuanya atau cuma satu-satu juga bisa, tapi kan kelamaan ya, satu juga bisa, atau satu file juga bisa. Ya intinya balik ke programmer. Karena apa? Programmer itu kan ini ya orang yang membuat program ya, jadi ya terserah dia mau tekniknya kayak apa gitu. Intinya ngikutin stylenya dia. Tapi kalau di lapangan ngikutin ini ya ngikutin situasi, kondisi, ngikutin kasusnya kayak gimana. Karena kan kalau di lapangan kan ngetim ya, satu tim tuh banyak orang. Kalau kita sendirian lah itu baru bebas terserah kita gitu. Nah, karena case-nya kita cuma ada satu file index HTML ya kita satu aja, sama aja. Git add titik. Udah, Mas Alvin. udah. Nah, terus kita klik git commit. Bentar aku selesaiin dulu. Nah, git add titik ini kan apa namanya
masuk ke staging area kan. Nah, setelah masuk staging area, kita lanjut kita lanjut pakai perintah ini git commit. Git commit ini dash ya, apa ya? Bisa dash, bisa bisa dash, bisa strip atau apa. Dash m. Jadi m ini artinya apa? M itu message, tapi dari gitnya dibuat singkat gini. Jadi git commit message, message kan pesan ya. Jadi isi pesannya itu apa? Isi pesannya itu terserah kita juga. Aku isi pesannya mau ini deh, buat file index HTML. Tapi kalau Mas Alvin pengen yang lainnya nggak apa-apa, misalnya cuman indeks HTML. Jadi fungsinya buat apa itu Mas, git commit itu? Jadi gini, bentar. Kan kita pertama buat init ya, Ya, buat init. Berarti kan apa namanya? Menjadikan project yang biasa ini jadi repo biar bisa di-post ke GitHub. Selanjutnya kita ngoding nih perubahan nih, udah banyak banget nih, iya. udah banyak, udah siap apa? Siap digunakan gitu kan. Siap digunakan, maksudnya siap di-push ke GitHub, siap di-upload ke GitHub. Mm-mm. Kita pakai git add titik atau pakai file juga bisa. Tapi aku pakai titik aja. Nah, ini Jadi masuk ke keseluruhan. staging area. Anggaplah kayak apa ya? Kayak namanya, aku lupa nih. Pokoknya di ini sistem pengiriman barang gitu kan. Mm-mm. Titik masuk ke packing nih, udah di di packing nih. Nah, terus git commit setelah packing tinggal masuk ke mobil. Ini Oh, analogi jadi tinggal dikirim analogi gitu ya aneh. Bang ya? Iya, Oh, nggak udah tahu di. analoginya pas atau enggak, tapi konsepnya hampir sama gitu. Iya, Jadi iya, iya, iya. git init, terus git add titik, udah siap packing nih, udah di packing nih, udah dibungkus, udah di stempel, udah di apa. Nah, Iya. git commit tinggal masuk mobil. Nah, Oh, oh. terus git push tinggal dikirim, tinggal berangkat deh mobilnya ke GitHub itu. Gitu sih. Iya, 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 iya. Oke, oke, Nah, gitu. logikanya udah dapat Bang. Oke. Kalau ada analoginya masuk ya. Pak, sebentar Pak. Gimana? Tapi kalau buat ini ya, misal udah di add gitu, ada statusnya gak Pak? Kalau file itu udah di add atau cara Kalau cara cek bentar, statusnya gitu? cara teks teks statusnya bisa di sini sih. Cek. Di sini, ini kan Visual Studio kan nih. Nah, kamu klik ini. Nah, ini ada stage nih. Stage 10. Ini masuk Hmm. staging area. Bentar, aku. Nah, ini Siap file dikirim. yang udah masuk ke staging staging area. Oke. Yang ini belum. Ini belum karena tadi aku nambah ini sih. Nggak usah aku hapus. Nah, ketika aku hapus, bentar. Nah, ketika aku hapus tuh nggak ada perubahan. Jadi nggak ada perubahan karena udah dimasuk ke staging area. Nah, ini staging areanya. Hmm, Staging jadi area. udah nyatu gitu ya Bang ya? Iya, ini udah siap, udah packing lah. Nah, ini tinggal masukin ke mobil. Sebenarnya nggak ada yang perlu ditakutin ya soal itu ya. Karena misalnya misalnya apa? Bentar. Nggak usah ditakutin. Misalnya kita mau git add ya. Nah, kan udah masuk staging area. Kita git add lagi ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, Nggak nggak ada, masalah kalau ya berulang-ulang ya Bang ya? nggak ada masalah.
Ya karena udah dimasuk staging area. Karena kalau kita add lagi yang udah kosong nggak ada apa-apa lagi. Nah, masuk ke analogi gini. Git add titik intinya masuk staging area atau udah masuk siap packing. Git commit ini M message misalkan buat file index HTML. Jadi ini udah siap, udah masuk mobil gitu kan. Git boost kirim gitu. Tapi ini analoginya agak kurang pas sih. Karena nanti ada remote-nya juga. Ya, oke. Saya coba git commit Mas dulu ya. Mas Alvin ngikutin ya. Oke, saya commit dulu Bang. Ya, ngikutin gini. Git commit strip M buat file index HTML. Ya terserah sih message-nya apa, pesannya apa. Terserah Mas Alvin. Kalau udah enter kayak gini. Nah, kalau udah masuk commit, ini udah nggak ada nih. Nggak ada lagi. Karena Kosong staging dia. staging areanya udah masuk mobil. Udah kosong ruangannya gitu. Udah belum udah diantar. Bentar, bentar Bang. Eh, Kayak udah ya. Udah commit, udah ini. Tapi sebelum push, balik ke ini GitHub-nya tadi Mas Alvin. Udah belum? Waduh, error. Nah, error. Heeh. Ini Install. ya, disuruh git config ya. Iya, git config. Oh, itu karena baru awal sih. Itu di apa di copas aja. Copas terus sebentar. Maksudnya gimana? Kopas? Copas copy paste. Iya. Coba Mas Alvin ini. Search aja, search. Bentar. Nah, jadi ini ya wajar sih karena baru pertama kali install Git ya, baru langsung setelah install Git langsung mau nge-commit. Nah, ini wajar, ini bukan error sih. Nah, itu di copy aja dari atas git config yang user user mail Ini ya, git config. sampai Simpelnya nih terakhir Bang. ya. Kok copy Ctrl C Udah. terus Ctrl V. Ctrl V. Itu Oke. diganti emailnya pakai email kamu. Sebenarnya bebas sih. Tapi kita nyesuaiin kita apa biar ini aja sih biar apa teratur aja. Itu emailnya ganti punya kamu, email GitHub. Oh, Ya di email yang edit ya. terdaftar di GitHub. Ini kalau terminalnya kekecilan itu bisa dikecilin kok yang bagian file ini. Diganti dulu pakai emailnya Mas Alvin. Atau langsung enter juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Cuman biar teratur aja. Udah. Udah Enter aja add berarti ya. terus enter. Nah, terus Oke. satu lagi yang atas kan ada dua atas. Oh, ini lagi ya. Nah, itu yang konflik yang your name. Copy, Ctrl C, Ctrl V. Namanya bebas. Iya, namanya bebas. Ya, langsung enter aja deh. Enter. Nah, terus git commit lagi. Tadi? Nah, Ini ya. iya. Oke, nice. Udah commit ya. Setelah itu coba buka GitHub-nya Mas Alvin. Gimana? Buka GitHub-nya Mas Alvin. Bang Indra, GitHub. berarti Ya, halo, halo. Saraya. Yang mana ya? Halo, halo. Dia kayak udah manggil deh. Udah deh, Coba ke udah. GitHub Mas Alvin. Udah.
nggak kelihatan. Aku ini deh gantian share screen ya. Iya, di share screen lagi. Ya, aku lupa. Eh, Masuk ke GitHub yang tadi yang udah dibuat, udah masuk sini kan? Masuk sini nggak? Oh, masuk ke Yang tadi dibuat oh repositori GitHub-nya itu barunya. ya. Iya, Bentar, bentar. tadi kan ada ini kan? Cara lihat dia udah masuknya gimana itu, Bang? Ini aja. eh ini langsung di sini aja deh. Tadi nama reponya apa? Ah, tugas satu itu, Bang, bootcamp. Bisa ke sini sih. Ke ini your repositories. Terus klik reponya kamu. Nama reponya apa? Diklik, klik gitu. Nah, masuk ke sini. Udah masuk. Udah, udah, dibilang. Beda soalnya. Oh, beda. Bedanya gimana? Tadi tadi gimana, Bang, cara lihatnya Atau buat repo lagi juga nggak apa-apa. Buat di repo lagi. Ya, kayak biasa buat reponya klik new. Namanya apa? Misalnya buat bedain ya tugas satu C bootcamp gitu atau gimana. Langsung create. Tadi kayak ada yang panggil. bilang benar benar ini, Bang. Udah masuk kayak gini belum ya? Bentar. Yang ini udah masuk sini. Udah masuk sini belum? Udah masuk sini ya. Udah. Oh, oke sip. Nah, mulai dari sini di copy. Oh, pokoknya ketiga ketiga ini bisa langsung di copy aja sih. Copy, copy, Heeh. terus paste di sini. Oh, oke, bentar. Mulai dari Git branch ini ya, Bang ya. Ya, get branch main Di pastanya di VS di Code-nya ya. iya di terminalnya. Minta ini dia, minta sign in dia. Iya, sign in. Login aja ke GitHub-nya Mas Alvin. Browser ya. Disuruh sign in ya. Iya. Coba gantian gantian SS. Share screen. Nah, ya sign aja sign in with your browser. Oke. Jadi belum. Udah nongol ini apa? Udah sign in. Udah jadi. Ada authorize Git Credential Manager. Ada pilihannya sih, Bang. Bentar. Gantian lagi. Gantian share screen. Untuk nyambung biar GitHub sama laptop kita sinkron, sebenarnya ada dua cara ya. Pakai HTTPS, pakai SSH. Kalau SSH itu authorize dulu, authorize. Yang Boleh klik sih. hijau, password. Kalau Mas Alvin kan pakai HTTPS. Nah, kalau pakai SSH itu kayak apa ya? Kayak pairing lah, kayak menjodohkan. Jadi kita ngasih apa ya? Kayak apa ya? Unique key, kunci kunci unik
dari yang dibuat laptop kita nanti ditaruh di GitHub. Jadi saling kenal gitu. Confirm. Lupa password lagi. Aduh, oh, passwordnya ya. Lu bakal. Lupa password saya, Bang. Bentar. Oh, kiri, kiri. Nah, submit itu klik submit. Bang, Gimana? kalau besok yang apa namanya tugas kedua itu buat repository baru apa langsung pakai yang itu tapi di commit lagi gitu bang? Tugas 2. Iya, Iya, kita pakai repositori yang dari sesi 1 aja. Jadi kita cuman buat perubahan di kodenya aja, terus kita tinggal commit, commit, commit aja. Jadi repo yang ada yang kita buat dari sesi 1 itu berubah gitu loh. berarti yang tadi langsung di Visual Studio Code langsung buka terminal tadi ya bang ya? Iya, tinggal git add, commit sama push. Jadi kita nggak usah buat repo lagi, kita pakai repo yang udah ada. Itu Wah, get add-nya berarti langsung semua get add. Iya, bagusnya kita git add spasi titik aja. Nggak usah pakai file soalnya apa ya, kelamaan juga sih. Rata-rata emang pakai titik juga, kayak Ya, tadi. ya, Bang. Gimana? kok nggak mau Alvin? ya? Passwordnya number and lowercase. Oh, Bang, tanya lagi bang. Gimana, Kalau gimana? cara cara apa buka terminal itu banyak cara ya bang. Tadi aku lihat di YouTube itu ada yang pakai langsung itu apa terminal Git itu, terus ada yang Visual Studio Code. Ada Itu cara. terserah mau yang pakai mana. Aku ada 3 cara sih, tapi secara defaultnya ada 2 cara. Bentar aku, oh ya lagi dipakai Mas Alvin ya. Jadi untuk buka terminal, bisa klik ini di Visual Studio Code, klik terus klik titik 3, klik terminal, klik new terminal. Terus cara kedua bisa pakai shortcut. Shortcutnya ini di chat ya, ini Hmm. Control. Nah itu cara buka terminal pakai shortcut. Control backtick atau petik petik apa ya, petik miring gitu. Backtick itu sebelahnya satu, kirinya kirinya satu. Ya, ya, ya. Nah itu shortcut untuk buka terminal. Gimana Mas? Terus Mas untuk Alvin? Belum jadi ya? udah jadi, Oh udah login. udah. Coba balik ke Visual Studio Code-nya. Oke. Nggak kelihatan. Kayak tadi yang di apa di copy yang 3 dari Git brand sama Git push. Oh, yang origin tadi ya. Iya, Gak kelihatan Mas Alvin. ada error lagi nggak, Mas Alvin? Oke. Oh, nggak mau ya, info please. Coba lihat, nggak lihat. Ke VS Code-nya ya. Iya, masih di browser soalnya, yang di share screen-nya.
Harus pasta aja, pasta. Oh, itu belum. Please complete. Kita dikasih ini ya, browser. Coba Ctrl C, Mas. Ctrl C. Nah, sekarang pasta lagi. Pasta. Coba enter. Remote Oh, aja. berarti ini aja. Yang di pasta git push-nya aja. Ctrl C lagi. Gimana? Kontrol C lagi. Ya lagi. Iya kok. Bentar. Kontrol C itu ini ya buat clear, Oh, bukan kopi ya? bukan kontrol C, kontrol C, bukan ngopi. Oke. Nah, yang git push strip U origin main di copy terus di paste. Yang git pushnya doang ya kan tadi tiga nih. Yaitu ada git push strip U origin main. Ini yang di terminal. Yang di mana? Oh, Itu di terminal tuh. Yang git push strip U origin main itu disalin aja. oh, ini Gitpus U ini ya. Iya. Nah, copy, Paste. paste, enter. Ini Oke, pasti nunggu login. login lagi. Iya. Ya login lagi aja. Nah, udah kepus ya. Udah kepus. Sekarang ngecek GitHub-nya coba, Mas. Nah, kalau ada ini itu artinya udah kepus. Kan coba lihat di GitHub-nya. Tapi Ini belum. kosong layarnya di browser. Nggak kelihatan. GitHub-nya nggak kelihatan coba. Bentar, bentar, bentar. Di browsernya begini kosong. Oh, bukan itu. Maksudnya di GitHub-nya. GitHub-nya. Ke GitHub. Ke GitHub-nya. Iya, GitHub. Enggak, ini aja di apa di tab-nya kan masih ada GitHub tuh Alvin 29. Nah, itu diklik aja di tab browsernya. Nah, itu. Bukan itu Git. Yang tab Bentar, browser bentar. agak ini ya, Mas, patah-patah gitu ya. Iya. Sorry, Ini ketika sih ini Bang. karena sambil share screen. Di Mana tadi nama filenya apa? Itu udah tugas yang kiri diklik loh, nah itu diklik ini. aja. Oke. Nah, tuh kan, lihat coba. Enggak lihat di ini di filenya. Tuh indeks HTML udah ada tuh. Oh, udah masuk ya. Nah, ya berarti Mas Alvin udah berhasil ngepush. Nah, oke sekarang gantian ini ya. Iya. Gantian apa? Share screen. Tadi kan udah ngepush nih, udah ngepush kodenya nih. Nah, selanjutnya nggak usah nggak usah kayak tadi, nggak usah remote, nggak usah copas 3. Selanjutnya Mas Alvin tinggal ini aja. Misalnya ngikutin tugasnya, misalnya tugasnya buat apa ya? Anggaplah kayak gini. Enggak. Nah, anggaplah kayak gini ya. Anggaplah ini tugasnya ini kan cuma satu, nah, sekarang 3. Nah, Mas Alvin, kalau udah ada perubahan kodenya, tinggal tinggal ini aja. Cuman ada 3 cara dong. Tinggal git add, git commit, misalnya apa? Update deh. Misalnya update, commit, terus git push. Git push doang nih. Ini nggak usah. Cukup git push aja. Oh, gitu aja ya. Iya. Ini error karena ini sih belum aku push. Belum belum sesuai. Jadi karena tadi udah Mas Alvin udah ngepost pertama kali ya. Nah, selanjutnya cuman ada
ada 3 cara doang. Jadi kalau udah selesai ngoding, terus mau nge-push ke GitHub. GitHub, tinggal gini doang, kayak biasa, di git Oh, add titik, terus pushnya cuma push gini aja, nggak kayak tadi. Kayak tadi kan panjang nih, origin main. Nah sekarang cuma git push. Bisa nyoba Mas Alvin, misalnya nambah nambah apa gitu, serah sih. di Viz Code-nya ya. Iya, dibuka terminalnya, terus cuman ada 3 ini, git add titik, git commit, sama git push, begitu. Nanti berulang-ulang. Di Jadi terminalnya itu ya Bang ya. iya kayak tadi. Ntar berarti ini saya tambah dulu skripnya gitu. Iya terserah scriptnya. Kan tadi kan di indeks HTML nih. Misalnya mau nambah apa ya? Nambah tag P, eh, misalnya anggaplah perubahan baru atau apa, anggaplah perubahan Rasanya baru ya. ya. Nah ini tinggal git add titik, git commit, gini doang. Habis itu git push. Jadi repetitif. Repetitif maksudnya kalau udah selesai ngoding ya gini lagi. Selesai ngoding gini lagi. Gitu-gitu. Jadi cuman gitu-gitu aja. Jadi nanti tinggal nyesuaiin aja tugasnya disuruh ngapain. Kalau mau ngepost, tinggal ngikutin cara ini. Kalau misal disuruh sign in, ya sign in aja kayak biasa kayak tadi. Berarti Gitu. Kak, Hah? kalau udah diketik Bang, git init baru git Enggak, eh, get initnya nggak usah. oh Cuman nggak 3 usah aja. lagi, langsung git add aja gitu ya. Karena kan init kan tadi udah, kan projectnya udah jadi repo. Iya. Iya betul. Jadi Jadi cuman langsung ada, git add titik aja gitu ya. iya git add titik. Ini kelihatan ini ya? Jadi git add titik, git commit langsung ya. Iya cuman gitu aja. Jadi cuman ada 3 perintah yang ada di terminal. Namanya tetap yang sama tuh Bang, git commit, git m itu yang di awal jangan diganti-ganti berarti gitu ya. Gini aja. Tapi untuk isinya ya terserah terserah Mas Alvin. Misalnya Mas Alvin habis buat apa ya, habis nambah file atau ngubah indeks, ya misalnya kalau habis ngubah indeks HTML, terserah sih isinya apa. Ini contoh aja, update indeks HTML. Misalnya Mas Alvin habis buat fitur login, apa ya, buat fitur login, terserah terserah Mas Alvin aja Ya, 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 ya. gitu. Ini udah saya push nih. Berarti saya coba cek lagi berarti gitu di indeks. Ya udah push, terus cek lagi di GitHub-nya kayak tadi. Ada yang berubah nggak? Codingannya pos. Nah, codingannya kosong. Iya, Tadi dihapus kali yang ada di apa di Visual Studio Code, di GitHub. di indeks HTML coba diklik di GitHub-nya. Di ini jangan lupa di reload halamannya. Udah sih Bang. Cuman Udah? kosong tuh filenya. Oh, kosong. Eh, Skripnya. Coba subscribe. Nggak ada. Oh, bukan, bukan ini bukan. Coba kembali klik undo, bukan yang Hah? ini. Bukan, bukan yang ini. Klik undo. Apa? Ini klik mana? Panah back. Iya, back. Back Udah. lagi. Back lagi. 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 Coba yang ini aja. Tugas 1 bootcampnya diklik. Tugas 1 bootcamp. Indeksnya diklik coba. Loh, kok kosong? Tadi salah kali ngapusnya. Coba lihat di kodenya. Di Discord-nya ya. Iya, Saya coba screen screen lagi ya.
Heeh. Tadi udah git add titik It commit. push everything up to oh ininya filenya belum belum Mas apa Mas Alvin save tuh belum di save nih kan di nama filenya ada titik tuh titik besar banget tuh kayak dengar-dengar Gimana kayak gimana? enggak di filenya kan filenya tuh belum di save sama Mas Alvin jadi cuma nambah nambah satu doang tapi filenya belum di save coba Oh, lihat di yang terakhirnya itu ya di tabnya kan ada titik tuh lihat nggak di save-nya. ini gimana caranya itu nih ya bentar. Di samping indeks HTML, Mas Alvin. Nah ini nih lihat nih tuh kan ada titik tuh nah itu belum Ah, belum itu belum di save coba Ctrl S aja kalau mau save Ctrl S aja Ctrl S. enggak bukan di terminalnya di sini file Oh, di filenya nih. Ctrl S Oke, udah terus ke terminal terminal. Ctrl C lagi Ctrl C Ctrl C nah terus kayak tadi git add commit push ya atau kayak tadi aja pakai panah juga nggak apa-apa pakai apa panah atas biar Oh, biar nah Ctrl verting. Oke. git push nah nice nah sekarang lihat hasilnya Oh iya, masuk. mantap Oh, berarti harus di save dulu berarti ya. iya belum di save tadi belum di save keren udah di save Oh, jadi gitu. Oke, pakainya ini aja pakainya buat nge-save pakainya shortcut aja jadi Ctrl S save S itu buat nge-save Ctrl C Ctrl C kalau di terminal itu buat nge-clear clear jadi ya. iya jadi kayak tadi kan apa ya tadi kan masuk perintah nah Ctrl C itu langsung kayak balik ke mode biasa lagi gitu loh nah kan udah tahu nih Mas Mas Alvin nih caranya Iya, git add, commit, push, reponya udah dibuat juga nih. Berarti kan iya. linknya link reponya tinggal di submit tugasnya. Nah cuman tugasnya kan tugas kodenya masih kayak gini. Nah nanti Mas Alvin ngelihat LMS-nya lagi nyesuaiin tugasnya disuruh ngapain gitu. Yang penting udah tahu Iya, caranya ngepush. yang diambil itu URL-nya aja ya, Bang ya. Iya URL-nya aja. Yang di-upload ya. Iya link link yang di-upload itu URL-nya. Ntar aku ini aku searching. Jadi misalnya Mas Alvin mau upload upload apa namanya tugasnya, tinggal diklik aja projectnya. Misalnya ini tugasnya Mas Alvin nih, Ya. klik. Nah ini URL-nya, tinggal disalin aja, salin. Terus Hmm. tinggal masuk ke LMS Eduwork-nya kayak tadi ke sini, ke tas. Aku belum login. Masuk ke dashboard, masuk ke kelas kelasnya, lihat materi. Wait. Ini aja ya, ini aja. Masuk tasnya, nyesuaiin upload link Git tugas sesi 2 kan kan tadi Git sesi 1 udah aku upload ya jadi nggak nggak nongol di sini tapi kalau mau upload klik set done terus di paste di sini terus paste terus submit itu aja nanti kalau udah sukses udah muncul ininya berarti udah berhasil tugasnya udah ke upload tapi karena tadi Mas Alvin isinya masih H1 terus tag
kan belum sesuai nih. Nah, Mas Alvin nyelesain dulu yang ada di sini, yang ada di sini ada task breakdownnya, nyesuaiin di sini. Nanti kalau udah nyesuaiin, tinggal push aja kayak biasa dari kayak git add titik commit git push gitu. Ya, ya. Bisa dicatat aja sih, Mas, tentang git tadi urutannya. Nah, saya Oke. tulis di notepad dulu. Ya, udah ada gambaran ya Mas Alvin ya. Pak, tadi untuk link link di-upload itu dari mana, Pak? Link yang diupload Iya, linknya dapat dari mana? ya dari sini, dari reponya. Oh, dari remonya. Oh, Iya, iya, iya. repositori dari repositori tugas. Anggaplah ini tugasnya Mas Alvin. Nah, ini nanti ini reponya. Link link reponya. Kalau dibuka kan langsung masuk ke repo. Oh, Nah, sini. iya. Jadi kalau Git init ini hanya di awal aja ya Bang ya? Di repo Iya, awal aja ya? iya betul. Set init itu hanya di awal. Jadi itu tuh fungsinya buat mengubah project project apa folder atau project biasa jadi repo. Jadi cuma di awal. Awalannya tuh cuman git init, terus tadi ada git remote. Setelah itu tadi kan udah ngelewatin tahap satu nih Mas Alvin nih buat Hmm. push GitHub. Setelah itu tinggal pakai 3 perintah doang tadi, git add, Kalau mau commit, update push. gitu ya Bang ya? Iya, tadi kan udah nyoba. Nah, gitu doang. Jadi Ya. kalau Mas Alvin iseng-iseng nih, Heeh. iseng-iseng ngoding nambah, salah lagi. Nambah ini. Nah, gini, Hmm. iseng ngoding pengen ngepush ke GitHub ya kayak tadi lagi. Ya tadi Git lagi ya, add Git titik, add, Git git commit commit, terus M-nya tuh terserah, pesannya tuh terserah, terus git push, gitu gitu. aja. Oke. Intinya sifatnya tuh repetitif, berulang-ulang gitu-gitu terus. Tapi jangan lupa di ininya harus di save dulu ya, berarti ya. Iya, jadi gini nih, Di scriptnya ya. uh, buat nge-save ini kayak ini aja, Control S. Iya, iya, iya. Biasanya kan kita nggak tahu nih filenya udah ke-save apa belum. Nah, biar tahu udah ke-save apa belum, dilihat Nah, dari sini nih. Dilihat dari ini. Misal aku nambah tag YouTube deh. Nah, ini ada titik nih, ada titik besar nih. Kayak tai lalat nih. Nah, itu nah. tinggal Control S. Kalau Control S langsung hilang. Oh, Jadi kalau kalau titik, titiknya belum ke save ya berarti ya. ya intinya ini buat nandain, nandain ini filenya belum ke-save nih. Kamu save dulu gitu. Iya, iya, iya. Oke, oke. Nah, gitu. Oke, gimana ada gambaran? Ada Bang. Udah Bang. Oke, nanti tinggal ini ya nyesuaiin yang ada di LMS buat juga satunya. Terus nanti kayak biasa buat ngepushnya kayak tadi, udah tahu lah ya. Siap, Terus siap. reponya tinggal disalin. Kalau pengen ini ya tinggal dilihat aja recordingnya. Gitu. Gimana? Untuk yang lain ada yang mau ditanyain nggak? Intinya sih kita belajar belajar asik aja sih ya. Sama-sama belajar juga ya. Nanti kalau ada yang bingung, ada yang tanyain, tanya aja. Misalnya ini kan tadi kan perintah gitnya kan baru basic ya. Sebenarnya perintah git masih banyak kayak git clone, git branch, git merge. Nah, nanti intinya makin terbiasa nanti bakal bisa nyesuaiin lah. Lagi pula masih hari pertama juga. Jadi Ya, wajar kan Bang. masih masih bingung-bingung dikit. Nanti kalau udah Pelan-pelan Bang. ah, ah. Nanti kalau udah serius, udah pengen buat portofolio banyak, nah nanti teman-teman bisa clone projectnya aku nih. Bentar. Eh, Nah, teman-teman bisa clone projectnya aku. Ada tentang Laravel, tentang React, tentang apa. Nanti kalau di clone bisa jadi portofolionya teman-temannya. Kalau misalnya pengen ya, misalnya, tapi jangan lupa diedit atau pengen sambil belajar. Tapi itu nanti kan ini masih pertama. Nanti bisa nyoba-nyoba gitu pakai git clone, perintah git clone. Oke. Oke, gimana? Ada yang mau ditanya nggak buat yang lain? Nggak ada sih, Pak. Nggak ada sih. Udah Udah, cukup sih. Udah, udah ada gambaran ya. Jadi nanti udah. kan ini kan Selasa ya, kita ketemu lagi Kamis.
nanti kita bakal ngulik ini ya tentang apa? Kalau nggak ada yang ditanyain, nanti kita bakal ngulik tentang SEMPP, SEM sama atau Laravel. Hmm. Ininya biar cepet sih. Pokoknya kita cepet install ini itu biar langsung dieksekusi. Oke, Ya, udah ya. Gak ada yang ditanya lagi. ya ada sih bang. Oke, nice. Ya udah. Ya, Bang. Terima kasih ya buat semuanya udah hadir nih. Bang, Sisa 4 recordnya orang. ini, record ini ntar ada di WA Group atau gimana? Nanti aku upload ke YouTube, terus nanti di share ke grup. Oh, di grup di deskripsi lagi ya? Enggak. Iya, kayaknya di deskripsi. Oke, nanti aku ngirim ngirim laporan dulu sih ke apa namanya, ke product ownernya. Nanti dari officernya langsung ke grup gitu. Intinya nanti tinggal lihat aja lah. Oh, Jadi di linknya YouTube. ada ya dikirim ya bang ya? Iya, nanti intinya ada link ya. Oke, ya udah. Terima kasih ya buat semuanya Oke ya, deh. ya walaupun cuma dikit Oke sih bang. tadi, langsung banyak banget. Ya, makasih banyak ya Ya, bang ya. Oke, makasih oke, banyak Bang nice. Indra. Ya, terima kasih ya buat semuanya. Maaf nih kalau ada kurang-kurang dari aku nih, misalnya kata-katanya nggak pas, ada yang nggak berkenan, nggak ada. Aku minta maaf ya. Oke, Hmm. terima Iya, kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. malam Waalaikumsalam bang. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Oke, oke.